Jika saat ini kita sedang mengalami gangguan kesehatan salah satunya stroke, bayangkan tubuh kita mengalami kecacatan bahkan sampai dengan kelumpuhan, tidak dapat beraktivitas normal, hilang pekerjaan, emosional terganggu, dan banyak meminta pertolongan keluarga terdekat akibat penyakit stroke. Banyak penderita stroke berjuang untuk mencari kesembuhan, bahkan ada juga penderita sampai ada yang putus asa dengan penyakitnya. Mungkin kita perlu mengetahui kembali apa itu stroke, apa faktor risiko, serta gejalanya agar kita dapat terhindar dari penyakit ini. Miris banget ya kalau lihat ada orang kemudian mengalami kelumpuhan karena penyakit stroke. Betul. Dan bayangkan kalau kemudian itu terjadi di keluarga terdekat kita. Ya. Pasangan kita misalnya, atau kemudian ayah, ibu, ataupun juga orang-orang terdekat. Itu nggak hanya mereka yang sakit loh, Ya. Kang Boy. Betul. Tapi juga yang jaga juga. Ya. Kemudian bagaimana kalau itu kepala keluarga. Ya, Makanya betul. jangan sampai ke arah sana ya. Apa sih gejala penyakit stroke itu? Kemudian apa yang menjadi faktor risiko orang menjadi penyakit stroke ya? Nah, makanya Kang Boy hari ini kita kedatangan Dr. Marjono Cahyadi, dokter spesialis bedah syaraf dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Tahun 2013 jumlah prevalensi itu 7 per 1000 penduduk yang kena stroke. Tahun 2018 11 per 1000 penduduk. Artinya memang ada peningkatan. Ini 30%. peningkatan ini disebabkan karena apa kira-kira Dr. Joy? Kemungkinan besar memang dari gaya hidup, sedentary lifestyle, malas olahraga, dietnya nggak dijaga. Ini seberapa dampak dari sedentary style ini terhadap stroke ini? Sangat besar sekali, sangat besar. Karena faktor risiko stroke yang paling utama adalah tekanan darah tinggi. Yang kedua, diabetes, kemudian obesitas, kemudian setelah itu gangguan lemak. Nah, kalau kita lihat keempat faktor yang saya bilang, semuanya berhubungan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Dan teman-teman semua harus tahu stroke ada 2 tipe. Stroke penyumbatan dan stroke pendarahan. Stroke pendarahan. Stroke pendarahan. Ya, jadi artinya ada pembuluh otak yang pecah, menyebabkan terjadinya pendarahan otak. Dan itu yang sangat berbahaya. Bahkan bisa berakibat fatal. Ketika kemudian aliran darahnya nggak lancar, pembuluh darahnya nggak lancar, semuanya bisa tersumbat dan itu menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuh. Risiko stroke itu kan ada yang nggak bisa kita apa-apain ya, nasib, umur, terus kemudian ethnicity, sama gender. Apakah bisa anak-anak muda tuh? Kalau saya dengar kan kita banyak sekali kejadian anak muda mengalami stroke ya. Memang risiko lebih tinggi pada usia lanjut, tapi usia muda juga bisa. Terus kemudian gender, contohnya kalau pada wanita itu umumnya terjadi pada usia yang lebih muda. Biasanya itu penyebabnya karena berhubungan sama kehamilan, darah tinggi karena kehamilan, pasca melahirkan. Nah itu usia 30-an berarti. Kalau pada laki-laki biasanya usia tua di atas 50. Itu faktor yang tidak bisa diubah. Nggak bisa diubah. Yang bisa diubah? Penyakit tekanan darah tinggi kan kita bisa jaga. Penyakit diabetes, gangguan lemak, terus kemudian gaya hidup, terus kemudian diet yang tidak sehat bisa menyebabkan stroke. Stroke baik itu karena penyumbatan atau pecah pembuluh darah, itu bisa berulang tidak? Bisa berulang di tempat yang sama, bisa berulang di tempat yang lain. Makanya harus hati-hati. Bahkan ada beberapa pasien yang nggak menjaga, udah stroke sebelah kiri lemes, tiba-tiba kena stroke sebelah kanan, jadi dua-duanya lemes. Dr. Joy mengatakan bahwa ini bisa berulang untuk yang kedua kalinya. Bahwa memang stroke itu memberikan kecacatan, kelemahan, tapi bukan berarti tidak mungkin bisa memulih. Ya, saya katakan pulih 100% mungkin sulit. Tetapi ada peningkatan dibanding statusnya sekarang itu sangat mungkin. Jadi harus semangat.